Masih kuliah juga Pak, masih ada beberapa mata kuliah yang belum selesai juga Pak. Oh ya udah, oke lah. Ya, siapa lagi yang belum gabung? Sudah 42 ya. Berapa orang lagi nih, Span? Satu kelas 54 orang, Pak. Oh, yang belum 4. Oke. Sambil tunggu yang lain kita mulai saja ya. Ya, Pak. Ya, bismillah. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertemuan kita kali ini kita akan mencoba membedah soal uh, alat clinical chemistry analyzer. Aku pergi belajar saya, lagi belajar. Aku pergi belajar tuh. Aja. Ya, kita akan coba bedah alat clinical chemistry analyzer. Kalau dari PowerPoint-nya kalian itu saya sudah lihat ya, alat Cobas ya. Siapa yang bawakan alat Cobas, kelompok berapa? Kelompoknya siapa Cobas ini? Kelompoknya Samsidar, Vivi. Ya. Betul ya? Kelompoknya Samsidar ya? Ada Samsidar? Di Zoom ada? Teman-temannya? Ya. Jadi saya lihat sudah lumayan bagus. Ini. Jadi kita coba perkuat di prinsip ya. Jadi dengan dosen pertama dan kita sudah bikin tugas. Di saya kita coba fokus ke prinsip kerja. Karena bagaimanapun hebatnya alat, kalau ATLM tidak menguasai bagaimana sistemnya bekerja, sulit untuk kita mendeteksi kesalahan yang terjadi kalau alat itu trouble misalnya ya. Sama halnya seperti kita mengendarai motor. Kalau tiba-tiba di jalan motornya mogok, kemudian pas di starter ternyata tidak menyala juga tuh. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana sistem kerja motor itu, mungkin kita akan persalahkan bensin tuh. Nah, dicek bensin ternyata ada. Gitu. Tapi kalau kita tahu sistemnya, kita tahu nih, ternyata ini masalah aki nih. Ternyata ini masalah ban gitu. Ternyata ini masalah injeksi. Nah, itulah pentingnya kalau kita memahami atau mengerti konsep sistem kerja dari suatu alat, sama seperti alat hematologi kemarin, sama seperti alat spektrofotometer atau di lab itu sekarang sudah banyak alat otomatis. Tapi semua berawal dari yang semi otomatik. Di kampus itu alatnya alat apa? Clinical chemistry-nya di lab. Fotometer Pak. Fotometer. Apa namanya? Apa nama alatnya? Winre? Di lab juga ada alat spektrofotometer toh? Ada Pak. Ya. Jadi ada alat spektrofotometer, ada alat fotometer. Terus kalau kerja di lab kayak rumah sakit besar, Dr. Hamas atau Lab Prodia atau rumah sakit Abu Nawas, Kota Kendari, itu pasti mereka menggunakan alat full automatic, ya, auto analyzer. Yang bedanya dengan alat kita itu tidak di lab
Di lab Mandala itu tidak dicampur lagi tuh. Jadi alat yang mereaksikan. Tapi pada prinsipnya alat full automatic dengan alat semi automatic dia bekerja dengan prinsip yang sama secara prinsip dasar kerjanya. Coba suara saya bagaimana, bagus? 1 sampai 10 poin berapa? 10 Pak. 10 Pak. 10 Pak. Oke, kalau gitu saya coba share screen tentang ya, layarnya terlihat PowerPoint-nya? Iya Pak, terlihat Pak. Iya Pak. Ya Pak, terlihat. Oke. Ya, jadi alat di lab itu untuk pemeriksaan darah itu disebut dengan alat hematologi analyzer untuk darah lengkap, darah rutin, lebih ke arah hematologi. Nah, bagaimana dengan ke kimia darah? Nah, alatnya itu disebut dengan alat clinical chemistry analyzer. Dan nanti bervariasi nih clinical chemistry analyzer. Intinya alat ini adalah dia punya kemampuan untuk mengukur atau menganalisis zat kimia yang ada di dalam sampel biologis, entah itu darah, entah itu urin, atau cairan tubuh lainnya. Nah, itu disebut dengan alat clinical chemistry analyzer. Jadi di dalam cairan tubuh atau sampel biologis, darah, urin, atau cairan tubuh lainnya, itu banyak zat kimia atau biokimia yang menjadi marker atau penanda pada kasus-kasus penyakit tertentu. Sehingga kalau ini dideteksi dalam sampel biologis manusia, nah ini bisa mengindikasikan berbagai permasalahan kondisi tubuh atau penyakit tertentu. Sehingga perlu sebuah alat analyzer yang bisa mendeteksi bahan kimia tersebut. Perkembangannya dalam mengukur senyawa kimia yang ada dalam tubuh secara biologis, itu ada yang menggunakan metode manual, betul-betul manual, dihitung secara rumus, diukur, direaksikan secara kimia. Nah, seiring berjalannya waktu, kemampuannya menjadi tertantang karena kapasitas waktu yang mengharuskan di-upgrade level alat itu, di-upgrade level metode itu, metode manual itu, atau metode konvensional. Sehingga akhirnya alat-alat yang dulu saya pernah dapat namanya alat clinical chemistry analyzer dalam level semi automatic. Nah, semi automatic itulah yang ada di lab Mandala. Ya, contohnya seperti Minray yang prinsipnya bekerja seperti metode fotometer, atau dulu namanya fotometer. Kemudian berbagai brand mengeluarkan alat fotometer dengan memberikan brand nama, seperti Minray mengeluarkan alat fotometer Minray. Ya. Ini kayak mana ini? Dibacanya apa? So. Ini Do. Nah, itu sama ibu dulu. dibaca. Do. Itu dulu. Ngajar dulu ya. Oke. Dadah. Ya. Nah, bagaimana alat clinical chemistry analyzer bekerja? Jadi ada beberapa metode yang digunakan alat ini dalam mengukur senyawa kimia yang ada dalam
cairan tubuh. Yang pertama dengan metode spektrofotometri, yang kedua dengan elektrokimia, yang ketiga dengan enzimatik. Ketiga metode ini yang kemudian berbagai pengembang alat mereka memproduksi alat dengan berbagai jenis. Ada yang prinsipnya hanya menggunakan prinsip spektrofotometri. Ada juga yang prinsipnya menggunakan prinsip elektrokimia. Ada juga yang menggunakan prinsip enzim. Dan ada juga yang bisa menggunakan keduanya, spektrofotometri atau elektrokimia. Atau ada juga yang menggunakan ketiganya dengan prinsip enzimatik. Sehingga lahirnya beberapa alat tuh, tergantung metode yang digunakan. Nah, metode ini sangat berpengaruh penggunaannya terhadap senyawa kimia yang akan dideteksi. Kalau dia berupa enzim, pasti dia akan menggunakan, kalau dia deteksi yang ingin dideteksi adalah senyawa enzim dalam tubuh, pasti dia akan menggunakan prinsip-prinsip dasar enzimatik. Kalau dia adalah elektrolit, yang ingin dideteksi, contohnya natrium dan elektrolit lain yang ada dalam tubuh, ya, pasti dia akan menggunakan prinsip-prinsip dasar elektrokimia. Ya, kalau dia senyawa-senyawa lain yang bisa bereaksi terhadap cahaya dalam hal ini adalah warna, maka dia akan menggunakan prinsip spektrofotometri. Ya, jadi ketiga ini yang akan dimasukkan ke dalam sebuah alat. Dia mau menggunakan metode mana sesuai dengan kemampuannya. Jadi semakin banyak metode yang digunakan dalam suatu alat atau clinical chemistry, itu menunjukkan parameter yang bisa diukur oleh alat itu semakin tinggi juga, semakin banyak tuh. Ya, seperti itu. Nah, saat ini itu banyak riset-riset penelitian yang mencoba mengembangkan metode-metode baru. Misalkan bisakah senyawa natrium itu diukur dengan metode baru yang lebih cepat, lebih praktis dan lebih murah. Mereka terus mengembangkan metode-metode yang bisa menghilangkan kelemahan dari setiap metode itu. Contohnya spektrofotometri. Prinsip dari alat clinical chemistry yang menggunakan spektrofotometri, kalau secara makna, spektrofotometri ini dibagi menjadi dua nih, spektro dan foto. Spektro ini adalah spektrum. Spektrum ini berkaitan dengan berkas cahaya. Foto berkaitan dengan cahaya nih. Jadi alat ini bekerja dengan menggunakan spektrum cahaya atau berkas cahaya. Jadi nanti ada cahaya yang dilewatkan ke sampel dan nanti ada detektor yang akan mengukur jumlah cahaya yang melewati atau diserap. Metode ini biasanya menggunakan hukum Lambert-Beer. Jadi kalau kalian browsing nanti ada hukum yang digunakan dalam metode ini, hukum Lambert-Beer. Bahwa dalam hukum ini menjelaskan bahwa cahaya yang diserap oleh sampel atau analit yang ada dalam sampel itu jumlahnya sama dengan jumlah analit yang ada dalam sampel tersebut. Jadi besaran cahaya yang diserap oleh oleh analit yang ada dalam sampel itu akan sebanding dengan jumlah analit yang ada dalam situ. Ya. Untuk apa cahaya itu ditembakkan ke dalam atau cahaya itu dilewatkan ke dalam sampel? Untuk membuat, ini misalkan dalam tabung reaksi, di sini ada molekul-molekul glukosa. Analoginya seperti ini nih. Ini molekul-molekul glukosa yang kasat mata kita tidak bisa lihat nih. Ya, jadi mau diukur nih berapa glukosa yang ada di dalam sampel analit ini.
Jadi nanti cahaya ini dalam spektrum cahaya, berkas cahaya itu akan dilewatkan melalui tabung atau kuvet ini nih. Ya. Nanti cahaya yang masuk ini itu akan berinteraksi dengan molekul yang ada di dalam analit, yang ada dalam cairan. Ya. Jadi jumlah cahaya yang bisa diserap oleh glukosa, molekul glukosa ini. Jadi molekul glukosa ini nanti akan berinteraksi dengan cara dia akan menyerap nih, dia akan menyerap energi yang dikeluarkan oleh cahaya itu. Energi yang dikeluarkan oleh cahaya itu akan diserap oleh molekul ini, ya. Sehingga jumlah cahaya yang diserap oleh molekul ini itu akan sesuai dengan jumlah molekul glukosa yang ada di dalam cairan ini. Jadi misalkan molekul glukosanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ada molekul glukosa, dia akan hanya bisa menyerap 6 cahaya gitu. Misalkan cahaya yang diteruskan ini kita berikan angka 10. Intensitasnya ada 10 nih. Kemudian melewati reaksi atau kuvet ini, nanti atom-atom atau molekul-molekul glukosa ini akan menyerap cairan ini nih, menyerap cahaya ini. Jadi cahaya yang 10 tadi akan diserap 6 nih, karena ada 6 molekul glukosa. Sehingga nanti akan ada cahaya yang diteruskan. Ya, cahaya yang diteruskan karena 6 yang diserap, berarti 10 yang masuk, berarti cahayanya akan tinggal 4. Jadi detektor itu akan mendeteksi cahaya yang diteruskan. Nah, cahaya yang diteruskan ini, kalau dia deteksi intensitasnya berkurang, deteksi intensitas cahaya menjadi 4, berarti otomatis yang diserap adalah 6. Tuh. Jadi otomatis dia bisa mengukur nih, oh ternyata ada 6 molekul glukosa yang ada di dalam sampel itu. Gitu. Nah, jadi yang penting di dalam spektra fotometri ini adalah cahayanya. Kemudian mempengaruhi juga adalah ketebalan kuvet atau ketebalan wadah cairan sampel, atau disebut dengan kuvet. Semakin tebal, ini akan semakin sulit si intensitas, semakin butuh energi banyak untuk bisa menembus dinding dari kuvet itu. Ya. Dan kemudian adalah transmitan atau cahaya yang diteruskan. Cahaya yang diteruskan ini akan dideteksi oleh detektor. Jadi jumlah cahaya, absorbansi cahaya atau penyerapan cahaya di dalam sampel ini itu akan berkorelasi dengan konsentrasi analit. Ya. Jadi molekul yang ada di dalam sampel ini itu akan menyerap cahaya sampai mencapai titik kesetimbangan dia. Ya, seperti itu. Nah, cahaya ini yang menjadi spektrum ini yang disebut dengan panjang gelombang. Jadi di metode spektrofotometri dia membutuhkan cahaya dalam panjang gelombang. Panjang gelombang banyak nih, ada panjang gelombang IR, infrared, ada UV, ya, ada ultraviolet, ada visible, ada radio, dan banyak lagi. Nah, nanti spektrofotometer ini, besaran spektrum yang digunakan pada spektrofotometer itu akan mempengaruhi kemampuan dari alat itu. Jadi kalau alat itu disebut dengan spektrofotometer UV, berarti dia hanya menggunakan besaran spektrum cahaya di cahaya UV nih, di panjang gelombang UV. Begitupun kalau dia hanya spektrofotometer visible, berarti dia hanya bisa menggunakan panjang gelombang. Dalam alat itu dia hanya bisa menggunakan panjang gelombang pada panjang gelombang visible.
Kalau dia dua-duanya spektrofotometer UV vis, berarti dia ke arah sipil. Pada beberapa alat-alat analitik, banyak yang menggunakan prinsip cahaya ini, panjang gelombang ini dalam metode-metode analitik. Contoh FTIR, ya, itu untuk dia menggunakan panjang gelombang infrared. Kenapa? Karena molekulnya hanya bisa berinteraksi dengan panjang gelombang infrared nih. Begitupun dengan penggunaan UV, karena molekul-molekulnya hanya bisa bereaksi dengan panjang gelombang yang menggunakan panjang gelombang UV atau visible. Sehingga itu yang membedakan dalam penggunaan alat ini. Kemudian elektrokimia. Prinsip penggunaan elektrokimia, metode elektrokimia ini pasti akan menggunakan sebuah katoda anoda atau arus listrik. Jadi nanti ada arus listrik nih. Ada arus listrik yang digunakan untuk membuat sampel itu bereaksi dengan arus listrik. Jadi tidak semua molekul itu bisa bereaksi dengan arus listrik. Ada molekul-molekul tertentu. Molekul apa itu? Molekul yang membawa arus listrik. Contohnya adalah molekul elektrolit. Ya, jadi dalam tubuh manusia itu ada molekul-molekul elektrolit yang digunakan, prinsipnya digunakan dalam menentukan jumlahnya tuh. Contohnya natrium, kalium, klorida. Jadi dia memiliki muatan listrik, sehingga pada pembacaannya, pada metodenya, untuk bisa mendeteksi mereka, kita harus menggunakan prinsip yang bekerja terhadap senyawa elektrolit itu. Ya. Jadi prinsip yang digunakan akan sulit kalau natrium, kalium, klorida ini menggunakan metode fotometri. Sehingga dia harus menggunakan metode yang bekerja dengan sampel itu. Nah, contohnya adalah metode elektrokimia. Kemudian enzim. Dalam alat clinical chemistry analyzer itu juga menggunakan metode enzim. Untuk apa? Untuk mengukur sampel-sampel yang berupa enzim. Ya, berupa enzim. Pada prinsipnya dia sama tetap menggunakan absorbansi. Ada penggunaan fotometri. Ada penggunaan spektrum cahaya. Ya, ada penggunaan cahaya sebenarnya. Karena nanti si enzim itu akan direaksikan dengan reaksi enzimnya. Nanti dia akan menghasilkan sebuah produk tuh, atau analit target tuh. Produk inilah yang kemudian dapat diukur nih. Apa bedanya dengan menggunakan prinsip spektrofotometri? Prinsip spektrofotometri ini perbedaannya ada di reaksinya sebenarnya. Tetapi dalam enzimatik dia membutuhkan penambahan enzim yang bisa bereaksi dengan sampel enzim itu atau analit target. Sehingga dia bisa diukur tuh dengan melihat adanya perubahan warna. Tapi tetap prinsip dasarnya menggunakan spektrum cahaya. Nah, ini beberapa jenis alat clinical chemistry. Bicara otomatisasi, berarti kita bicara bagaimana alat itu bisa mengukur secara otomatis. Yang pertama itu adalah auto analyzer, atau yang sering kita sebut dengan full automatic. Ya. Kemudian semi automatic dan kemudian dry chemistry analyzer. Full automatic atau auto analyzer itu betul-betul alat ini bekerja otomatis dan bisa mengerjakan ratusan sampel per hari. Satu kali running dia bisa beberapa kali tuh. Ya, seperti yang kalian presentasikan di PowerPoint itu alat Cobas tuh misalkan. Jadi dalam satu running itu sudah ada prinsip robotik
Jadi dia mengisap sendiri sampelnya, mengisap sendiri reagennya, kemudian dicampur dan inkubasi sendiri. Nah, perkembangan alat clinical chemistry itu ada di level itu sekarang, full automatic. Kemudian kemampuannya akan berbeda-beda berdasarkan mereknya, brandnya. Lebih mengedepankan terhadap kecepatan pemeriksaan. Misalkan ada yang bisa ratusan sampel dalam satu running, ada yang bisa 10 atau 20 dalam satu running. Suatu kali alat itu dia bisa kerjakan 100 gitu. Ada yang hanya 20 gitu. Kemudian mereka mengembangkan ke kualitas lebih kepada quality control, metode. Tetapi prinsip pembacaannya sama. Dia akan menggunakan prinsip pembacaan photometer. Ketiga itu tuh. Kemudian ada lagi alat semi otomatis. Semi otomatis ini kayak yang di kampus tuh, yang merek Mindray. Apa bedanya? Tandanya adalah kalau masih ada kegiatan manual yang dilakukan, contohnya ya kita masih mereaksikan di tabung reagen dengan sampel, ya, nah itu disebut dengan semi otomatik. Tapi alat yang sudah ada pembaca tuh, sudah ada readernya, nanti alat yang membaca. Kalau yang manual itu kita mereaksikan sendiri, kita mencampur sendiri dengan sampel, kemudian kita membaca sendiri hasilnya. Jadi manusia yang membaca. Ya, contoh kayak apa ya? Kayak protein misalkan. Protein, albumin, itu albumin yang ada metode manual untuk mengukur albumin tuh. Biasanya sampelnya kalau praktek tuh biasanya sampelnya menggunakan putih telur. Tuh, itu diajarkan metode manual tuh. Oh, itu luar biasa repotnya. Makanya lahirlah semi otomatis. Jadi kita ngereaksikan di luar, nanti alat dia baca berapa kadarnya. Kalau dulu itu kita reaksikan, kemudian kita hitung sendiri lagi berapa kadarnya. Yang ketiga adalah dry chemistry analyzer. Biasanya dia menggunakan reagen kering seperti strip, kaset. Contohnya seperti pemeriksa itu POCT. Itu seperti POCT. Jadi dia menggunakan strip, reagen kering namanya strip. Ada juga beberapa pemeriksaan seperti HbA1c. Ada yang menggunakan kaset tuh. Atau beberapa pemeriksaan kimia lain tuh. Intinya, kalau dia adalah pemeriksaan kimia yang sampelnya adalah sampel cairan dari tubuh manusia, entah itu darah, urin, atau cairan tubuh lainnya, dan dia senyawa kimia yang dideteksi, itu pasti alat clinical chemistry. Tinggal dilihat tuh metodenya, dia menggunakan metode apa. Kalau dia dari mana tahunya Pak? Kita bisa melihat kita bisa melihat alat itu. Tahunya itu kita bisa jadi ketika beli alat, contoh saya kasih tunjuk ya. Nih. Jadi ini salah satu contoh alatnya. Jadi kalau kita beli alat, ini alat clinical chemistry. Nanti kita ambil dia punya spesifikasi. Ya, kita ambil spesifikasinya tuh. Nanti di alat itu dia akan keluarkan spesifikasi alat dalam bentuk buku tuh, buku manual bukunya. Nanti kita tinggal lihat tuh kemampuannya. Di sini nampak jelas ini. Oh, dia full automatic. Ya, chemistry system with state capability. Nah, sampelnya serum, plasma, urin dan yang lainnya nih. Nah, dia menggunakan cuvette nih. Kemudian ada panjang gelombang. Dia menggunakan panjang gelombang. Dia punya light source, long life halogen lamp. Oh, ini menunjukkan dia menggunakan lampu nih, panjang gelombang nih. Nanti dia akan menggunakan panjang gelombang. Panjang gelombangnya mana? Ini nih, kelihatan dia menggunakan fotometri. Dia menggunakan fotometri monokromator sama bikromatik. Panjang gelombangnya 340 sampai 800 nanometer. Jadi dia gunakan panjang gelombang ini nih. Kelihatan semua di situ. Nah, di sini ada juga assay method 1.n, 2.n, fixed,
rate A, rate B. Nanti kita akan jelaskan bagaimana maksud dari metode pengukuran. Ini yang saya mungkin entah saya sudah pernah jelaskan dulu enggak di kelas kalian soal ini. Soal metode pengukuran kinetik dan endpoint. Ya. Ini adalah variasi dari kedua itu. Ya. Jadi ada secara umum dia dibagi dua tuh, endpoint sama metode pengukuran kinetik. Nanti kita coba itu jelaskan sebentar ya. Ya, ini adalah lampu. Jadi bohlamnya sama kayak lampu motor. Kalau ada yang pernah buka lampu motor, itu lampu ini nih. Ini lampu halogen. Nih. Di lampu depan motor itu lampu-lampu begini nih. Tidak tahu kalau lampu yang sekarang ya. Tapi kalau dipecahkan nih lampunya itu, lampunya seperti ini. Lampu halogen. Coba saya kasih lihat yang lebih jelas. Ya, kayak ini nih. Ini. Kayak begini nih lampunya nih. Nih. Ini lampunya nih. Spektrofotometer. 6 volt. 6 volt, 6 volt nih, 6 volt 10 watt. Ini lampunya seperti ini. Jadi kalau kita cek, jadi harus disesuaikan dengan lampu di alat tuh. Kita bisa lihat di alat itu dia menggunakan yang berapa tuh. Nih power supply. Jadi kita harus kondisikan dengan kemampuan alat itu dia menggunakan absorban range yang berapa ini, 0,3 sampai 8. Ya, jadi kita harus menggunakan yang seperti itu juga. Ya, ini di 8. Ini dia masuk 8 volt. Ya, seperti ini lampunya. Nanti lampunya itu akan dipasang di soketnya. Ini soketnya. Nah, kalau ada alat rusak bagus tuh saya. Kita bongkar baru tunjukkan. Nah, kemudian ini ada namanya kuvet. Jadi kuvet ini tempat sampel itu. Jadi kalau sampel diaspirasi dari luar nanti akan masuk di kuvet yang di dalam. Kalau alat yang satu itu di Mandala entah masih ada atau tidak. Yang spektrofotometer VVS itu kuvetnya diganti-ganti, dicabut baru dibersihkan. Nah, tapi kalau alat clinical chemistry ya, ke klinik, kalau yang kuvet yang dicabut-cabut itu, yang di alat spektrofotometer EVP yang di Mandala itu yang besar, itu diganti-ganti kuvetnya, dibersihkan. Tapi kalau alat ke klinis, kuvet itu tidak diganti-ganti tapi di dalam. Nah, bagaimana cara membersihkan? Makanya pada saat kita menggunakan itu ada wash, ada pencucian. Kita washing tuh, dicuci dulu pakai aquades, cuci pakai aquades. Jadi dibilas masuk ke dalam, cuci dulu 3 kali kan. Nah, itu digunakan untuk pencucian tuh. Jadi nanti kuvetnya itu akan aus juga nanti. Nanti kalau sudah aus dia entah berapa kali pemakaian, entah berapa tahun, nanti baru diganti kuvetnya. Kalau dia sudah bermasalah kuvetnya. Kemudian ada selang aspirator. Ya ini untuk selang yang digunakan untuk ini nih. Jadi ini pumpnya, pompa. Sama seperti di alat hematologi analyzer, tetap ada pump. Jadi selang aspirator ini selang yang menghubungkan dari sampel, nanti dia akan masuk ke kuvet, kemudian pindah kemana itu, pembuangan. Nanti yang menyedot itu ada pump di belakang nih, pump peristaltik namanya. Nah ini yang biasanya bermasalah, pump peristaltik, sehingga sampelnya tidak menyedot, pump peristaltik. Kemudian ada juga namanya inkubator. Nah kalau alat kobas atau alat full automatic, dia itu inkubatornya sudah di dalam alat itu. Jadi ini dia punya robotiknya.
nanti dia sedot sendiri, pindah-pindah kan, nanti dia reaksikan sendiri. Nah, inkubatornya sudah ada dalam alat ini. Tapi kalau alat semi otomatis, kita itu harus inkubasinya di luar tuh. Jadi kita harus membeli alat inkubator lagi. Contohnya ini inkubator. Mana ya? Nah, ini nih. Nah, ini alat inkubator nih. Nih. Nah, ini alat inkubator. Ini alat fotometer. Ini fotometer, zaman dulu nih. Ini alat inkubator. Jadi sampel-sampel itu yang reaksinya harus diatur suhunya. Reaksinya misalkan pemesan glukosa, dia membutuhkan reaksi berapa derajat sih inkubasi. Nah, itu bisa kita lihat pada saat kita cek yang disebut dengan kit insert nih. Ini contoh pemeriksaan glukosa nih, kit insertnya. Ya ini misalkan mix well and incubate 10 menit at 37 derajat Celcius atau 21 menit 15 sampai 25 derajat. Nah, kalau kita menggunakan 10 menit itu suhu inkubasinya itu di 37 derajat Celcius. Sekarang pertanyaannya, kalau kita taruh di luar, di kondisi luar dengan menggunakan alat semi otomatis seperti yang di lab Mandala tuh, apa kita yakin dia suhunya 37? Karena reaksinya akan bergantung terhadap suhu. Pengaruh suhu terhadap reaksi itu sangat mempengaruhi. Makanya di kit insert itu dijelaskan tuh. Atau menggunakan 20-25 menit itu suhunya 15-25 derajat Celcius. Jadi waktunya akan lama. Makanya pada praksi-praksi yang betul-betul ingin hasil yang baik, itu harus menggunakan inkubator. Jadi ditaruh di sini nih. Nanti ini pengatur suhu inkubatornya. Ya, jadi reaksinya akan dijaga dalam suhu sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Tapi kalau alat full automatic, dia sudah di dalam inkubator, sudah direaksikan di dalam. Nah, ini contoh prinsip dari photometer. Jadi alat apapun, entah itu Minray, entah itu Cobas, entah itu apapun, kalau dia menggunakan begini, Pak, bagaimana caranya kita mengetahui alat itu dia menggunakan prinsip spektrofotometer? Nah, cara mengetahuinya adalah dengan melihat tadi tuh, yang pertama lihat spesifikasi, lihat spesifikasi alat. Kalau dia menggunakan lampu monokromator, pasti dia menggunakan prinsip fotometer atau spektrofotometri. Metodenya pasti ada metode spektrofotometri. Kalau dia menggunakan metode spektrofotometri, gini ya, kalau dia disebut spektrofotometer, itu berarti alatnya itu spektrofotometer. Tapi kalau disebut spektrofotometri, itu berarti metodenya. Nah, metode spektrofotometri itu hanya ini nih. Bagaimana cara bekerjanya ini nih. Secara singkat begini. Jadi sumber cahaya halogen tadi, nanti itu yang ada dalam alat sumber cahaya itu, nanti itu dia akan melewati slit atau lens. Nanti ada disebut dengan monokromator. Nah, monokromator ini bisa berupa prisma atau grating. Fungsinya adalah, jadi sumber cahaya yang sifatnya masih polikromatis ini akan diubah oleh monokromator menjadi monokromatis, menjadi satu berkas. Kromatis itu berkas, polikromatis banyak berarti. Monokromatis menjadi satu berkas.
Jadi nanti dia akan masuk ke monokromatis cahaya itu. Nanti di monokromator yang prisma atau grating ini, dia akan merubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Menjadinya akan jadi begini nih. Prinsip ini terjadi kalau kalian melihat pelangi ada di langit nih. Prinsip ini. Ya. Jadi pelangi itu terbentuk karena ada dispersi cahaya matahari yang terdispersi mengenai awan tuh. Ya, jadi ada dispersi cahaya yang menyebabkan dia berubah seperti itu. Dia tergrating, terpancar terpisah-pisah tuh, sehingga nanti akan berubah, akan muncul warna-warna tuh. Warna-warna ini adalah menunjukkan satu berkas cahaya. Warna merah itu satu berkas cahaya tuh. Warna orange, kuning, hijau, biru, ungu ini adalah satu berkas cahaya. Itu disebut dengan satu berkas cahaya atau monokromatis. Yang berubahnya adalah monokromator. Kalau cahayanya adalah cahaya visible, dia akan jadi seperti ini nih. Kalau dia cahaya visible, dia akan menjadi cahaya yang nampak atau bisa terlihat dengan mata. Nah, nanti di alat itu ada disebut dengan slit atau wavelength selector. Jadi nanti dalam penggunaannya ini yang berfungsi nih. Jadi kalau misalkan kita reaksi itu membutuhkan panjang gelombang cahaya 340 nanometer, nanti slit yang akan bermain nih. Kalau dia membutuhkan cahaya 600 nanometer, nanti slitnya akan memilih nih, oh yang ini 300, ini 400, ini 500, 600, 700, 800. Nanti dia akan memilih sendiri. Kalau yang 300 berarti slitnya akan membuka yang di atas nih. Kalau yang 500 slitnya akan membuka yang di tengah. Kalau yang 800 dibuka yang di bawah. Tergantung nanti dari settingan metodenya, metode pemeriksaan dari sampelnya. Nah, nanti cahaya yang sudah menjadi monokromatis ini, anggaplah warna kuning ini, dia akan melewati kuvet. Dia akan melewati kuvet, di mana di kuvet ini ada analit yang akan dideteksi. Nanti di sini terjadi hukum Lambert-Beer. Di sini terjadi hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer ini di mana cahaya yang masuk itu akan diserap oleh molekul analit dan sisa cahaya yang tidak diserap akan diteruskan sebagai transmitan. Jadi nanti ini yang diteruskan. Jadi kalau intensitas cahayanya seperti ini kuningnya, ketika dia melewati kuvet, nanti intensitas cahayanya akan berkurang. Kalau intensitasnya sama dengan cahaya yang masuk, cahaya yang keluar, berarti nanti tidak ada yang diserap. Kalau tidak yang diserap berarti sinyal detektornya akan sama, jadi nilai kadarnya akan tetap 0. Tapi kalau ada cahaya yang diserap, nah berarti otomatis ada molekul yang bereaksi dengan sampel itu, sehingga memungkinkan cahaya yang diteruskan itu akan intensitasnya akan lebih rendah dari intensitas masuknya, sehingga detektor akan mendeteksi sinyal itu. Dia akan mendeteksi sinyal itu dan akan mengkalkulate menjadi sebuah angka digital. Bagaimana caranya dia mengkalkulate itu? Dengan menggunakan rumus tuh. Rumus absorban namanya. Ya. Rumus absorban itu ada pada ini nih. Biasanya ini nih. Ini rumus absorbannya. Ya, jadi absorban sampel sama absorban standar dibagi dikali 100 mg per glukosa per desiliter. Nah, inilah yang di input di dalam alat itu tuh. Jadi besaran yang diterima oleh si detektor, ya, itu yang akan didapat dalam bentuk absorban. Ya, absorban. Jadi dia akan ukur transmitan diteruskan. Kayak tadi tuh, misalkan cahaya masuknya 10, transmitan diteruskan 4, berarti yang diserap adalah 6 tuh. Nah, 6 itu yang kemudian dia rumus tuh.
Rumus sudah hitung, sudah kalkulasi, dan akan mengeluarkan hasil dalam bentuk angka. Nah, ini disebut dengan prinsip dasar dari spektrofotometri. Intinya, dalam memahami prinsip alat spektrofotometri atau clinical chemistry analyzer yang bekerja dengan prinsip spektrofotometri, itu kita harus mengidentifikasi. Yang pertama adalah spesifikasi alat. Kemudian yang kedua, setelah spesifikasi alat itu, yang kedua adalah spesifikasi metode regen preaksi. Regen ini ada di kit insert. Ini yang harus dicek nih, ATLM, dikonekkan. Karena nanti settingan di alat itu akan dikoneksikan dengan settingan di kit insert. Contoh seperti ini. Nah, akan dikonekkan dengan ini nih. Jadi nanti akan dimasukkan faktor 100. Nanti panjang gelombang ini, misalkan ini pemeriksaan glukosa, dia menggunakan panjang gelombang 546 nanometer dan atau 505 nanometer. Tuh, jadi di set tuh di alat di setting untuk pemeriksaan parameter glukosa, dia menggunakan panjang gelombang 505 dengan faktornya menggunakan faktor 100 perkaliannya. Nah, jadi ketika kita baca sampel, nanti kita kan kalau alat itu dia akan baca sampel, dia akan baca standar. Jadi standarnya nanti dapat absorbansinya, standar sampel dia dapat absorbansinya, baru dibagi nih, baru dikali dengan faktor 100. 100 ini ada di regen standar. Nanti keluar miligram per desiliter. Kalau mau dirubah ke satuan internasional, milimol, tinggal dikali dengan ini. Ini penggunaan kit insert, ini harus dipahami nih penggunaan kit insert. Kalau mau memahami konsep otomatisasi. Kemudian masih pakai lah. Masih pakai. Ambil HP-nya yang satu di cas. Ibu pada kopi sama penyanyi bisa pada itu. Oh ya, pilih. Kemudian untuk metode elektrokimia, dia itu menggunakan voltmetri sebenarnya. Jadi di alat itu ada sensor yang menggunakan prinsip voltmetri. Ada juga kalau mau mendeteksi metal, logam, itu menggunakan heavy metal detection. Ya. Tapi pada prinsipnya dia menggunakan prinsip elektrokimia. Ya. Nah, pada alat clinical chemistry ini yang kita bahas tadi, ada dua metode pengukuran atau assay method. Metode yang pertama adalah endpoint. Pengukuran absorbansi dilakukan setelah reaksi mencapai kesetimbangan. Ini cocok untuk reaksi yang cepat mencapai kesetimbangan. Kemudian yang kedua adalah metode kinetik. Pengukuran absorbansi dilakukan pada beberapa titik waktu selama reaksi berlangsung. Ya, jadi kedua metode ini perbedaannya. Jadi kalau kalian melihat, kalau dulu belajar analitik, biokimia, itu lajur reaksi itu ada yang seperti ini nih, lajur reaksi. Jadi ketika direaksikan sampel dengan reaksi, itu dia akan kecepatannya akan begini. Ini produknya, ini waktunya. Jadi lajunya itu semakin lama, ini waktu misalkan di sini anggaplah ini 1 menit, ini 2 menit, ini 3 menit, ya. Di sini produknya, anggaplah di sini jumlahnya menjadi 10 molekul, di sini 5 molekul, di sini 6 milimol, 0 milimol, atau miligram per desiliter, 0, 5, 10. Jadi ketika sampel direaksikan dengan reaksi, nanti dia akan bekerja nih. Menit-menit pertama masih belum ada hasil reaksi. Menit kedua mulai naik nih, mulai bertambah nih, berarti sudah mulai ada produk nih, dari hasil reaksi. Menit kelima naik, nanti dia akan mencapai titik puncak reaksi atau titik maksimal. Nah, nanti akan dia turun nih.
titik reaksi. Ya. Nah, alat dia akan membaca di titik maksimal. Di sini yang diambil di alat nih. Jadi titik maksimal ini, misalkan dia membutuhkan waktu untuk mencapai titik maksimal itu 10 menit. Nah, 10 menit untuk bisa mencapai titik maksimal. Makanya metode itu dia akan perintahkan untuk inkubasi selama 10 menit untuk bisa mencapai produk maksimal atau titik kesetimbangan. Gitu. Nah, pengukuran yang diukur pada titik optimal atau titik akhir reaksi, titik maksimal, ya, itu adalah pengukuran disebut dengan metode endpoint atau titik akhir reaksi. Dia sudah tidak bereaksi lagi deh. Ya, optimal. Nah, kalau dia metode kinetik itu dia akan mengukur lajunya nih selama dia proses nih sebelum sampai titik optimal. Di sini diukur, di sini diukur, di sini diukur. Di setiap titik ini akan dilakukan pembacaan alat itu. Ya, seperti ini. Jadi metode kinetik dan metode endpoint ini akan berbeda. Metode pengukuran akan berbeda-berbeda nih. Tergantung kita membutuhkan pengukuran yang mana. Jadi dalam alat itu dia akan mensupport kedua metode pengukuran ini, metode endpoint atau metode kinetik. Sehingga makanya ketika kita lihat di kit insert, di sini akan nampak jelas nih. Contoh, dia incubate 10 menit untuk glukosa nih, untuk pemeriksaan glukosa. Nah, ini yang saya bilang radioreaksi tadi. Jadi prinsip dari pemeriksaan glukosa, dia menggunakan metode GOD, POD. Ada juga GOD, PAP, tergantung dia menggunakan apa. Hasil akhirnya adalah ini nih, color quinonic derivative. Nanti ini akan mengeluarkan turunan quinonic yang berwarna, mengeluarkan warna. Makanya hasil reaksi warna di glukosa itu pasti akan berwarna warna merah tuh. Karena ini yang akan dicari. Jadi ini fraksinya tambah. Nanti sampelnya, ini sampelnya nih. Jadi kalau ada sampel dalam glukosa itu nanti akan bereaksi dengan reaksi ini nih. Ini reaksi ini. Ini GOD-nya ada di sini nih, ada di regen semua. Kalau kalian lihat nih. Nih, contoh. Jadi ini regen blanco. Kandungannya ada fosfat buffer, hidrobenzoik acid, aminopiprin, fenol, glukosa oksidasi, peroksidasi, dan ini. Jadi glukosa oksidasi atau GOD ini ada di sini nih. Jadi ini adalah sampel. Jadi kalau sampel ada glukosanya, nanti dihasilkan yang GOD, glukosa oksidasi yang ada dalam regen, working regen. Nanti dia akan menjadi ini nih, gluconoic acid dan H2O2 peroksidasi. Ya, kemudian nanti si H2O2 ini akan direaksikan dengan ini nih, aminopiprin dan hidrobenzoic acid ada di sini di regen, di working regen. Dia akan bereaksi kembali dengan regen itu. Nanti akan menjadi quinonic derivative. Ya, ini yang kemudian dideteksi oleh sampel, dideteksi oleh absorban. Ya. Diserap. Nah, itu makna dari pencampuran dari regen. Jadi ketika kita mencampur regen blanco, ya, dalam regen blanco itu ini isinya buffer ini untuk menjaga kestabilan regen supaya bisa bertahan lama regennya, bisa stabil, tidak cepat kadaluarsa karena pengaruh lingkungan gitu. Kemudian ini komponen isi dari si regen itu. Ini nanti pereaksi yang ada dalam working regen yang bereaksi. Nanti dia bereaksinya seperti ini prinsipnya. Glukosa ini adalah sampel. Gitu. Ya. Ya, jadi akan kelihatan kalau kita akan mendeteksi, Pak, ini prinsipnya apa? Ini pasti endpoint nih. Ya, ini pasti metode endpoint karena dia pembacanya di akhir nih. Nih. Incubate, mix and incubate.
Kalau kinetik itu yang ini nih, pemisahan GPT. Ya. Ini akan nampak di sini. Mix and start the stopwatch. Transfer to the mixer cuvette. Read the absorbent after 1, 2, 3, dan 4 menit. Jadi pembacaannya bisa 4 kali nih. Baca menit pertama, menit kedua, menit ketiga, dan menit keempat. Jadi dia membaca absorbansi selama laju reaksi sementara berjalan. Sementara laju reaksi berjalan, dia akan membaca tuh. Ya, sementara berjalan dia akan membaca. Beda dengan si metode endpoint, pasti di akhir. Ya, seperti itu. Oke, sampai di situ penjelasannya. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Ingin didiskusikan silakan. Yang belum mengerti atau butuh penjelasan tambahan silakan. Ada? Halo? Bisa dimengerti kah? Insya Allah, Pak. Insyaallah, Pak. Insyaallah. Ya. Ada yang belum jelas? Jadi soal-soal otomatisasi itu beberapa senior dan teman di tahun 2016-2015 itu yang seleksi wawancara di Prodia dulu itu soalnya soal itu ditanya, soal instrumen, betul, soal instrumen pada saat itu, kontrol, prinsip kerja, metode gitu. Jadi penting itu untuk kalian kuasai, itu untuk kalian kuasai. Karena nanti kalau kerja di puskesmas itu nanti kalian akan dikasih alat satu, ada alat clinical chemistry, ada alat hematology analyzer, nanti diberikan regen tuh, nanti datang regen tuh, regen, anggaplah regen glukosa, kolesterol, asam urat, datang regen tanpa diinstal ke alat. Jadi kalian sendiri mau bikin apa? Ada regennya tapi tidak tahu mau diapakan. Tuh. Kalau kalian paham ini, ya tinggal di buka kit insert, baru kemudian masuk setting alat, setting parameter, masuk ke setting parameter, baru masukkan tuh sesuai dengan permintaan di kit insert. Jadi setiap berganti regen, ini contoh nih, ini kan tadi tuh regen pemeriksaan glukosa yang metode regen merek TCA. Tapi kalau kalian berganti regen, ganti regen mereknya, misalkan ganti merek Proline, tapi pemeriksaannya sama, glukosa, nah, nanti itu akan settingannya akan berbeda juga, itu akan berubah. Bagaimana cara menyetingnya, Pak? Tuh pakai kit insert tuh, buka di regen alat, di kit alat itu nanti di dalam ada kertas tuh, itu kit insertnya, nanti di setting, ya di standar dulu, distandarkan dulu, nanti baca standarnya, baru dimasukkan absorban standarnya, baru dimasukkan faktor standarnya. Kalau dia alat semi otomatis. Untung kalau rumah sakit besar seperti rumah sakit Bater Amas, rumah sakit Kota Kendari, yang ATLM-nya tinggal duduk manis.
Teh dulu manis tuh alatnya disettingkan, datang teknisinya settingkan. Tapi saat ini, kondisi saat ini di Sulawesi Tenggara itu puskesmas itu banyak yang sudah punya alat, tetapi kondisinya seperti itu. Regennya beli terpisah. Kadang regen datang dari kementerian, nah, langsung dikirim ke puskesmas. Sementara ATLM tidak paham tuh bagaimana cara setting metodenya. Bagaimana cara setting metodenya. Nanti di alat ada pilihan tuh. Misalkan pemasangan glukosa, settingnya endpoint atau kinetik. Wah, pusing, apa yang mau dipilih? Gitu. Lihat tuh di kit insert. Biasanya ada kit insert, metode kit insert di beberapa regen dia tuliskan. Kayak tadi assign metode atau metode pengukurannya endpoint. Tuh. Metode pengukurannya kinetik. Tapi secara umum itu, kalau dia enzim, mengukur enzim kayak enzim SGOT, SGPT, itu pasti metodenya dia menggunakan metode kinetik, pasti kinetik, karena dia akan melihat laju reaksi. Tapi ada beberapa pengembang, jadi tergantung lagi dari regen yang kita gunakan. Tidak bisa juga dipastikan karena dia enzim kemudian pasti kinetik, tidak juga. Lihat di insertnya, karena pengembangan metode pengukuran itu sudah sangat pesat. Bisa jadi beberapa regen itu sudah tidak menggunakan metode yang lama. Bahkan ada yang sudah menggunakan point to point, half point. Nah, itu yang harus diketahui. Point to point, kinetik, half point itu masuk ke kinetik tuh. Ya. Kalau end point pasti dia kayak itu tuh. Ujungnya biasanya dia tulis read after 10 minutes, dibaca setelah 10 menit. Ada yang bilang read after 1 minute, 2 minute. Bertahap itu pasti dia kinetik tuh, atau half point. Ya. Seperti itu. Itu penting ATLM. Banyak ATLM sekarang kerjanya di puskesmas itu hanya duduk diam saja, mungkin tunggu ikut posyandu. Periksa yang POCT pun itu ada kontrolnya sebenarnya. Kalau POCT tidak pernah dikontrol, aduh bahaya juga tuh. Bagaimana bisa alat clinical chemistry yang metodenya bukan portable saja masih dikontrol, apalagi yang hanya pakai ketrik tuh. Itu ada bahan kontrol. Ada bahan kontrol juga. Makanya prinsip dasarnya harus ditahu tuh. Bagaimana cara prinsip setiap alat pengukur yang kita gunakan di lab. Sehingga kalau kerja, kalau orang tuanya datang periksa atau keluarganya periksa, kita yakin dengan hasil yang kita keluarkan. Karena kita tahu prinsip kerjanya. Seperti itu. Oke, ada? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Soal alat clinical chemistry atau ada temuan di lab atau PKL di dalam kota yang mau didiskusikan, silakan. 5 menit lagi lah sebelum kita tutup. Adakah? Tidak ada? Sudah paham? Paham ya? Insyaallah Pak. Ya, oke. Cara bisa paham. Jadi di pembahasan kita ini sudah 2 hematologi sama clinical chemistry. Nanti saya kasih tugas setiap orang mengerjakan tugas ini, ya. Nanti saya kirim ke grup grup apa kemarin gitu tuh? Grup validasi Pak. Oh iya, nanti saya kirim grup validasi tugasnya perorangan, nanti dikerjakan. Ya. Nanti jadi nilai tugas itu.
Nanti saya kirim Iya, ya Pak. di grup. Ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan kita tutup saja. Sudah larut jam 9. Ya. Sampai ketemu nanti kita agendakan lagi Aswan ya. Iya, Pak. Siap. Ya. Katakan selamat malam. Maaf mengganggu malam Rabu ya, malam Rabunya. Terima kasih atas waktunya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Aswan di absen ya. Iya, Pak. Ya, oke, Selif ya. Iya, Pak. Pak.